Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang ada di tengah-tengah kita adalah Velin Ratu Begal. Velin, Iya kak, kamu pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan dengan hal mistis? banyak sekali. Yang bisa kamu ceritakan yang mana nih salah satunya? Salah satunya adalah ketika aku sakit waktu usia berapa ya, kurang lebihnya 8 tahun. Aku sakit, terus aku nggak bisa bangun dan itu rasanya badan aku itu kayak dipaku ya. Jadi udah posisinya tuh seperti itu, seperti ini aja terjelujur dan nggak bisa nengok kanan kiri pun nggak bisa. Dan ketika itu setiap malam aku bermimpi dan itu seperti sinetron mimpinya. Seperti apa mimpi yang dialami? Jadi di hari pertama itu aku lagi main dengan pakaian ala Jawa-Jawa gitu, main congklak yang zaman dulu kan masih ada mainan congklak gitu sama teman aku di pelataran rumah. Terus tiba-tiba ada sesosok putri cantik yang udah berdiri gitu kan di langit-langit, terus dia bilang anakku, anakku. Terus aku menoleh ke putri itu kan, terus aku bilang kamu siapa? Putrinya cantik banget ya, kata teman aku. Oh iya ya gitu kan. Terus aku natap mata dia natap mata aku, terus kamu tuh anak aku, kata dia. Terus aku bilang anak kamu maksudnya siapa gitu kan? Kamu, kata dia. Terus aku tuh enggak, kamu bukan ibu aku ada di rumah kok, aku bilang gitu. Akhirnya terus tanpa basa-basi lagi aku lari kan karena aku ketakutan ketika dia manggil anakku aku ketakutan. Terus akhirnya aku lari ke rumah, terus meluk mama. Terus udah gitu terus sang putri itu bicara sama mama aku, dia bilang itu anak aku, kembalikan anak aku waktu itu. Terus mama aku, anak dari mana? Ini kan anak yang aku kandung selama 9 bulan, kata dia. Pokoknya dia anak aku yang aku titipkan di rahim kamu gitu kan. Terus mama aku tambah bingung dong, dan ketika mama aku bingung nangis-nangis, terus akhirnya aku dipakai selendangnya itu langsung aku dibawa sama dia. Jadi itu hari semua pertama. Terjadi dalam mimpi. Itu hari Dalam pertama. Mimpi, hari itu pertama. kejadiannya sakitnya sampai berapa lama ya? Sakit sebulan. Sebulan. 1 bulan. Sembuhnya gimana? Sembuhnya ya pas ending-endingnya itu dalam mimpi juga sih, dan ending-endingnya itu aku harus memilih gitu kan. Sebenarnya waktu itu aku sudah diambil untuk mewarisi, kata dia, mewarisi tahtanya dia. Jadi tapi aku memilih karena aku nangis terus kan di situ karena aku merasa bukan dunia aku, dan aku bilang aku kan masih kecil, aku bilang aku juga belum ya sempat aku di 7 hari itu aku sempat ada pernikahan gitu sama yang beliau iniin gitu loh. Kamu yang menikah? Iya, menikah dalam alam gaib ya. Dalam alam gaib aku menikah sama sesosok pangeran buaya putih waktu itu. Dan percaya nggak percaya, tetangga aku pernah melihat di sumur depan rumah, kan ada sumur samping rumah. Itu setiap malam Jumat dia melihat sosok buaya putih. Dan itu yang di dalam mimpi aku sudah pernah punya anak, melahirkan anak 1 buaya putih. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu akan baik-baik aja ya, Velin. Terima kasih kan. Malam hari ini kita akan kehadiran seorang partisipan, seorang laki-laki yang mengaku bersekutu dengan siluman. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arya. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas sehari-hari kerja di restoran. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya pernah dikecengin sama teman-teman saya. Diledekin ini segala macam. Saya pergi ke gunung untuk mencari ilmu hitam. Karena sakit hati diledekin itu? Iya.
saya memutuskan untuk menuntut ilmu hitam untuk kekebalan tubuh saya sendiri. Oke. Lalu Saya ke gunung tersebut. Saya menemukan sosok gaib teman saya, sosok anjing. Di sana, saya tuh memakan apa aja yang ada di sana. apa aja yang Anda makan? Binatang. Semua jenis binatang apa aja saya makan. Oke, setelah ritual itu apa yang Anda dapatkan? Saya mendapatkan percaya diri. Percaya diri lebih lagi. Dan kekuatan tubuh saya semakin kuat. Bener jadi kebal gitu. Kebal. Saya sebenarnya sosok yang baik, tapi kalau ada orang yang mengusik, saya akan habisi juga. Saya bikin tumbal. Pernah ada tumbal? Pernah. Banyak korbannya. Sudah 3. Siapa yang Anda tumbalkan? Orang yang saya benci, yang sering menghina saya. Meninggal gitu maksudnya? Iya. Oke. Baik. Apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Saya mau membuktikan pesugihan saya di sini ke semua orang-orang. Untuk apa? Biar orang tidak menghina saya lagi. Biar mereka tahu saya siapa. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kehadiran Anda bisa merubah pandangan Anda, bisa membuka hati kecil Anda supaya menyadari apa yang telah Anda lakukan. Dan sebaiknya Anda memang bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arya tinggal di rumah bernomor 103. Terlahir pada tanggal 5 Juni 87. Sosok yang baik, tenang dan simpatik, namun mudah tersinggung. Saya melihat Arya telah mengabdikan dirinya pada sosok siluman dan setan. Dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk dikuasai kekuatan mistis. Banyak sekali korban berjatuhan pada kekuatan yang Arya miliki. Saya melihat gambaran batin di kepala saya. Ada sosok siluman anjing hutan mendiami tubuh Arya. Ganas dan kejam, dan tanpa ragu-ragu menyiksa orang lain. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Halo. Arya dengan tanggal lahir 5 bulan 6 dan 87, lalu kemudian nomor rumahnya 103. Iya. Arya melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu kebal dan juga kekuatan. Telah dijalani dan makan tumbal 3 orang korbannya, orang-orang yang telah menyakiti Anda. Dan di masa yang akan datang, kalau ada yang menyakiti, tetap akan Anda korbankan dan Anda tumbalkan, meskipun itu keluarga sendiri. Iya. Korbankan dan ditumbalkan, meskipun itu Keluarganya sendiri. keluarganya sendiri. Saya ngelihat Arya sih memang orang yang cukup tegas sih. Kalau saya lihat dari matanya memang sudah mengisyaratkan satu ritual-ritual aneh, dan demi menghalalkan segala cara apa aja dilakuin ya Arya. Apakah betul? Betul. Segala sesuatu yang saya katakan di sini, saya tidak pernah tahu kamu itu siapa, dari mana dan apa. Ini saya berdasarkan vision saya. Saya berharap Arya juga jujur
tentang apa yang saya lihat di sini. Betul. Saya satu lagi juga ingin membongkar satu fakta tentang Arya. Saya melihat ada ritual yang aneh. Aneh banget, tidak lazim. Dan saya juga ngelihat ada arwah penasaran hewan. Iya, betul. Di mana, Roy? Kamu melihatnya di mana, Roy? Saya ngelihat di mata dia. Dia itu manusia, tapi di dalamnya teman-temannya hewan liar. Lihat deh tangannya. Seperti kayak Hairy. iya sosok binatang apa, Roy? Seperti apa sosoknya? Saya melihatnya seperti siluman serigala atau anjing. Iya. Saya juga rasain Iya. itu. Kelihatan kayak serigala. 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 Siluman anjing. Siluman anjing. Berkepala 3. Berkepala wow. 3. Iya. Wow. Oke. Saya kaget sih lihat kamu seperti ini. Apa jadinya jika kemasukan siluman anjing itu ya? Pasti akan jadi masalah ya buat kita bertiga. Aduh. Mudah-mudahan sih bisa dikendalikan ya. Anda bisa mengendalikan siluman itu biasanya? Bisa. Bentuknya seperti apa, Roy? Saya lagi mencoba melakukan penggambaran di whiteboard saya. Tapi saya lihat dia indera penciumannya juga tajam. Dia juga bisa mencium kayak saya. Iya kan? Iya. Maaf ya, saya harus bongkar satu persatu. Karena fakta adalah fakta. Ternyata dia mempunyai kemampuan yang sama dengan saya. Penciumannya double kali lipat dibanding manusia biasa. Tadi Roy bilang ada ritual aneh. Kamu ngeliat itu? Iya, ritual aneh. Aneh banget. Kayak darah anjing. Kemudian juga saya melihat sebuah persembahan lilin dan semua barang-barangnya magis, semua disusun kayak pentagram dan sebagainya, simbol-simbol khusus. Saya melihat ini sangat jelas loh. Benar yang dikatakan dia, anjing berkepala 3. Waktu Mas Arya menumbalkan 3 orang itu adalah syarat dari ini ya? Iya, syarat dari teman saya, siluman anjing itu. Harus manusia? Nggak harus manusia. Jadi? Hewan, semua hewan bisa. Tapi kalau hewan itu harus 2. Apa aja? Jadi kamu numbalin hewan juga? Hewan juga. Apa aja? Kambing, sapi, Semua yang bisa dikorbanin, korbanin. semuanya. Kalau misalnya manusia dikorbanin, mungkin kamu akan korbanin manusia ya? Iya, Wow. Jawabannya sangat mengerikan sekali ya. Yang kejadian yang bikin Anda memutuskan saya harus punya ilmu ini. Seperti apa kejadiannya? datang dari diri sendiri. Ada kejadian besar yang bikin Anda sakit hati? Iya, Seperti apa kejadiannya? dulu pernah buka usaha kecil-kecilan. Tapi seringkali tiap pagi tuh ada yang naruh pasir, tanah di depan warung saya. Setelah itu tidak nyaman sebenarnya di dalam, terasa panas. Setelah itu pergi ke orang pintar, Jadi dia yang mengisyaratkan, kamu mau nggak menganut ilmu hitam? Bentuknya anjing. Dan Anda sanggupi? Iya, Kamu lihat di gambar ini. Anjing berkepala 3 dan badannya cuma 1. Itulah kamu. Sebenarnya saya tidak mengatakan kamu itu anjing, tapi ini hewan yang mengikuti kemanapun kamu pergi. Bahkan sekarang
dia tidak setuju ceritanya dibongkar. Iya. Bolehkah saya meminta secara khusus dan spesial panggil dan bagaimana ritual memanggil siluman anjing ini bekerja? Saya ingin tahu dari lubuk hati saya paling dalam, apakah Mas Arya bersedia untuk mempraktekannya depan saya? Karena itu tidak hanya cerita ya, namun orang bisa saja menduga ini adalah cuma isapan jempol belaka tanpa ada pembuktian di sini. Bisa. Jadi saya tantang Anda untuk melakukan itu sekarang. Tunggu sebentar, saya ke belakang. Aduh, Kak, kalau ini dipanggil ini serem banget loh, Roy, kalau sampai dia muncul di sini dan nggak bisa Iya. dikendaliin. Tenang, Kak Roy, kalau misalnya nanti aku kebablasan gimana? kebablasan. What do you mean? Kebablasan gimana? Kan karena dari awal Pak Arya datang kayaknya aku udah ada reaksi nih dari badan aku, tapi aku memilih lebih banyak diam, karena aku terus terang aku Tabrakan energinya ya. Nggak apa-apa, kalau bisa. tapi nantinya di backup ya. Siap, pasti aku akan bantu. Mau dibuka ini dia bawa. Oh, iya. Oke, Panggilnya ada mantra khusus kah? Tunggu. Saya mencium hawa yang aneh ya. apa Roy? Ada bawa apa? Hewan? Merinding. Itu apa ya? Mustika apakah itu? Jimat apa? Saya boleh buka. Kamu buka aja. Silakan. Saya kasih perlihatkan. Ini hewan buat Tumbal, teman saya. Tikus. Bener. Apa itu? Tikus. Nah. Buat di... Ritual biar datang. Aduh, baunya. Penonton kecium nggak? Bau apa? Bau bangkai tikus. Bau banget. Aduh. Kita harus kontrol ya. Itu biasanya apa yang dilakuin, Mas Arya? Kau makan? Hah? Dimakan. Anda nggak akan melakukan ritual itu di sini dong? Tentu saja. Dimakan? Iya. Itu kan udah jadi bangkai. Aduh. Ini dimakan sama Anda atau siluman anjing itu? Siluman anjing itu juga makan. Saya Jadi juga makan. melalui Anda makan untuk ngasih makan si siluman anjing ini? Iya. Aduh. Iya. Anda mau manggil siluman itu? Bisa? Dia sudah ada di sekitar kita. Ada. Ada. Gimana cara Roy bisa komunikasi dengan siluman itu? Saya terus menggambar ini dulu ya. Biar dia... Kayaknya tampaknya dia nggak suka saya menggambar ini. Kamu tahu ini bentuk apa? Saya ngelihat ini makanannya dia loh. Bau banget loh. Kayaknya gila sih. Baunya aja ya. Mas Arya mau sembuh nggak sih? Apa emang enjoy dengan yang Mas Arya punya sekarang? Saat sekarang enjoy aja. Dia kayaknya masih menikmati, belum. Masih Dia menikmati. nggak ada rasa pengen berubah atau lebih baik lagi? Mungkin nanti ada Iya. waktunya. Saya ingin bertanya Mas Arya. Jadi datang tujuan Mas Arya ke sini, apa yang ingin Anda capai dan apa yang ingin Anda lakukan?
saya akan melakukan ritual buat teman saya. Tujuannya Mas Tujuannya untuk mempertunjukkan ritual mempertunjukkan. segala ini apa tujuannya? Tujuannya biar semua orang tahu. Kalau orang udah tahu, terus apa yang Mas dapetin? Saya mendapatkan keuntungan. Untungnya apa? Kalau boleh? Keuntungannya saya tuh merasa paling hebat. Oke, Oke. biarin. Iya. Kalau gitu tunjukkan ritual yang biasa kamu lakuin. No. Buat apa? Kenapa matanya Selin? Dia nggak mau ngundang makan. Saya melihatnya di sini anjing. It's not gonna get that. No, no. No way. Dia ada di belakang, Mbak. Teman saya. Oh my goodness. No, 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 no. Hentikan perbuatanmu. Pergi! Roy, 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 Roy. Saya takut Valen kenapa-napa deh. Roy, kamu nggak bisa jagain Valen juga nih. Aduh. Ulah ganggu aku. Indah ganggu. Valen juga punya kekuatan. Bisa datang lagi. Jangan ganggu mereka! Saya Roy Kiyoshi, kamu tidak akan pernah menyentuh saya karena kekuatan saya lebih tinggi dari kamu. Pergi dari tubuhnya! Siapa kamu? Saya siluman anjing. Mau apa kamu di sini? Oh, mau bintang tamu saya? Roy, bisa netralisir Roy. Baik. Air minum dong buat Valen. Roy perlu minum juga. 2. Aduh. Ini udah Arya, Roy. Udah. Roy perlu Arya. Ini suasana di studio pemirsa bener-bener aneh banget. Tadi Arya juga dia Boleh diminum? masukkan siluman anjing dan Valen tadi melakukan sesuatu yang saya nggak tahu apa yang dia lakuin, dan sekarang salah satu kru kita Yana
Ini di belakang lagi ditangani karena katanya kesurupan. Ya, Nak. Ya, Nak. Mas, lihat deh. Ini apa ya? Bulu anjing. Kok bisa di situ ya? Dia nyerang Itu dia. aku. Tadi waktu pas Iya, dia nyerang, dia lempar tikus ke Felin. Shit. Itu bangkainya. Si bulu-bulu. Ini tikus ini datang dari mana yang ini nih? Ini apa, Roy? Ini kan persembahan buat dia. Sebenarnya dia kekuatannya makin lengkap dan makin powerful. Mas Arya, bisa lihat saya. Baunya. Bau Mas. banget lagi. Lihat saya. Bisa. Fokus ke saya ya. Iya, Jangan yang lainnya. Banget itu bau. Saya lihat sesuatu di sini. Dia masih belum bisa keluar. Dia masih pengen mengasukin. Mas Arya, Di sini. Mas, lihat Ada- saya. Mas Arya, Sini deh. Kau Mas Arya, belok ke sini, Mas yang ke sana Arya. ke situ deh. Mas Arya. Mas Arya, lihat saya. Mas Arya, Gini, kamu gini deh. Gini, Mas ada Arya, dua. 1, Mas, 2, Mas, Kenapa, Roy? 3, Mas Arya. 5. Itu tadi ada Dia- yang kamu lihat di situ? Iya. Ada banyak yang mau masuk ke badan tubuh Arya. Mas, Tapi kita di sini punya kekuatan lebih. bisa Mas? Fokus. Rapat tuh. Balik lagi, Roy. Dia Balik masuk yang lagi. lain. Dia masih belum. Ini ngebahayain penonton gak sih? Yang kamu cari ada di sini. Roy, Jangan pernah sentuh saya. ini harus diapain, Roy? Ini biar dia pergi, biar Saya dia... ingin tahu motif kamu apa masuk tubuh ke Arya ya? Mau apa dia? Apa dia? Belum, dia belum keluar. Masih di situ Felin. Belum keluar? Belum, sama sekali belum. Belum, sama sekali belum. Dia mau apa sih sebenarnya, Roy? Ngapain nih? Belum Dia- jawab dia. Ada yang ingin diincar sebenarnya. Belum balik dia. Belum. Kamu Saya butuh sesuatu. garam. 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 Kenapa sih dia marah sama Felin ya? Dia pasti marah sama aku. Ada bentrokan energi di sini. Ada Felin dan Mas Arya. Keluar kamu. Sebentar lagi dia keluar nih. Udah nih, dia udah mulai keluar. Udah keluar, Roy. Udah hampir keluar. Hampir keluar, belum keluar jadinya. Dia kayak terperangkap dalam situ. Di badannya dia. Betul sekali. Ini udah mulai baunya. Baunya kayaknya ih. Dia udah keluar nih. Mas Arya. Pakai lagi maskernya, Mas. Pakai lagi. Mas Arya.
Udah sadar kayaknya ya. Ya udah, Udah lepas. Mas Arya silakan duduk kembali. Mas Arya, Perlu dibantu. Bisa dibantu. Mas, kenapa? Mas. Sebelum. Ini minum, Mas. Supaya nggak masuk lagi gitu. Supaya nggak masuk lagi. Aduh, ini Coba deh, Mas Arya sudah dengar kan? Kamu sudah ada kontak dengan sini kan? Udah ada di sini. Coba tarik nafas dulu, terus keluarin pelan-pelan. Keluarin nafas pelan-pelan. Nafas dulu. Keluarin. Tenang dulu ya, Mas Arya. Tarik nafas. Mas Arya, saya sungguh-sungguh sangat kecewa terhadap Mas Arya. Apa yang kamu lakukan itu di luar kendali dan menghebohkan saya. Dan bintang tamu saya juga, saya ngerasain energi beliau habis juga untuk membantu kamu. Kalian tahu apa yang kamu rasain? Sedikit apa ya, emang ya karena kan tadi benar-benar bentrok banget dari awal dia datang, tatapan dia ke aku udah beda. Padahal aku berusaha untuk beramah-tamah, tapi kayaknya dari awal dia udah tatapannya ke aku emang udah ada kemasukan. Ya, jadi dari awal udah bentrok, aku coba untuk clearin, makanya aku bertanya tujuannya sampai dengan tumbal itu apa, sampai dengan kok tega ya menumbalkan manusia gitu kan. Tujuannya itu apa gitu kan. Itu untuk flashback Mas Arya supaya ya kalau bisa hal seperti itu tolong dihindarin ya, nggak baik juga kalau untuk diterus-teruskan. Iya. Nggak ada untungnya buat Mas Arya, malah akan membahayakan diri Mas Arya sendiri. Kalau Mas Arya masih tetap berstatement ingin seperti itu, bahkan Mas Arya akan menjadi tumbal buat diri Mas Arya sendiri. Ya. Mas Arya cukup jelas penjelasan dari bintang tamu kami kan pada hari ini. Dan saya satu lagi, cukup simpel. Buang semua ritual ini ke laut. Termasuk pikiran-pikiran Mas Arya semuanya dibuang. Dan hidup baru. Ya, semua yang berhubungan dengan tikus dan saya ngeliat kau makan-makan hewan mentah. Tolong dihentikan. Ya, itu dari saya. Mungkin nanti kalau ada waktunya saya akan melepaskan. Artinya berarti kau masih ada kekeh waktunya, berarti belum mau dan belum rela sekarang. Iya. Mas Arya, hidup itu kita kembalikan sama Allah. Kita nggak pernah tahu sampai kapan loh hidup, Mas. Iya. Jangan sampai semuanya terlambat tapi Anda masih berurusan dengan hal-hal seperti ini. Iya. Masih ada satu orang lagi yang saya akan tumbalkan. Wah, Mas, jadi karena dendam masih ada satu orang yang mau diincar gitu. Iya, satu orang belum dapat. Mungkin nanti saya akan melepaskan setelah mendapatkan dia. Wah, Sampai sedendam itu, Mas Arya punya perlakuan apa sama dia? Apa pernah punya pengalaman buruk dengan beliau? Pernah. Bisa diceritakan? Sampai bermotivasi seperti ini? Dulu pernah keluarga saya dihina sama dia. oke. Ya udah, Mas Arya, kita nggak bisa memaksa Mas Arya untuk berubah sih kecuali dari diri Anda sendiri. Cuman Iya. pesan kami bahwa kita nggak pernah bisa ya milih orang bersikap seperti apa ke kita, tapi kita bisa milih bagaimana kita menanggapi mereka. Kalau Anda memilih untuk menyakiti balik, dendam, disimpan, saya nggak tahu itu habis sampai kapan. Dan
Ya, seperti tadi disampaikan, bisa diri Anda sendiri yang menjadi tumbal, tapi itu pilihan Anda sendiri. Sebenarnya saya gak jahat sebenarnya. Iya, Memang nggak percaya jahat. itu. Mas Arya nggak jahat. Hanya percaya. Saya tuh nggak jahat. Tapi kalau misalkan ada orang yang mengusik keluarga saya nggak akan tinggal diam. Tapi kan bukan dengan cara seperti ini. Iya. Masih ada kok dengan cara yang baik. Ada banyak yang cara, lainnya Mas. banyak cara kok. Ya. Ada banyak cara. Saya berharap Mas Arya bisa menemukan kebahagiaan sejati deh Ya. dengan cara yang halal. Ya. Terima kasih, Mas Arya. Mudah-mudahan Anda bahagia dan mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Mas. Baik, terima kasih Mas Arya. Ya udah, Mas. Belajarlah untuk tidak mudah marah, karena akan ada penyesalan di balik kemarahan. Roy, Ya? kenapa dia sampai bawa lagi ya? Tikusnya, jangan-jangan dia masih melakukan banyak ritual di rumah. Iya, saya ngelihat masih banyak melakukan ritual di rumahnya juga. Dan bahkan mungkin banyak perangkap-perangkap tikus yang tersebar di rumahnya dan dijadikan jimat atau pesugihan. Saya tampaknya tertarik untuk menyita, menggeledah, dan membersihkan tempat Arya. Maka itu saya pengen penelusuran ke rumahnya. Baik, pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Arya. Saya sekarang malam hari ini berada di salah satu rumah partisipan saya bernama Arya. Seperti yang kita tahu, malam itu Arya sangat membuat kekacauan pada studio dan banyak orang yang menjadi korban. Sekarang saya ingin mengunjungi rumahnya seperti apa kegiatannya dan masihkah dia melakukan pesugihan itu. Mari kita lihat. Arya. Arya. Halo, masker. Ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah rumah partisipan kita, Arya, dan mudah-mudahan tidak terjadi apapun di sini dan kita coba ikutin. Permisi ya. Iya. Di sini sangat negatif sekali auranya. Dan saya merasakan adanya arwah yang ingin menunjukkan dirinya sebenarnya, saya rasa. Kalau misalnya ada ini dia, jadi secara bentrokan energi saya melihat angklung ini jatuh. Sesuai yang saya bilang tadi, ada bentrokan energi antara makhluk halus dan benda-benda di sini. Saya melihat Mas Arya masih terkait dengan perjanjian gaib ya di sini. Iya, masih. Tapi sebelum saya lebih lanjut, saya merasakan bahwa sosok perempuan ini baik dan tidak mengganggu dan dari leluhur tampaknya. Iya, memang dia dari leluhur saya. Oh, oke, baik. Kamu mempunyai aura. Itu suara tapak kaki ya. Saya rasa di sini berhantu sekali. Di rumah kamu selain ini ada siapa lagi? Nggak ada siapa-siapa. Cuma sendiri ya? Iya, sendirian. Berarti tapak kaki yang saya dengar ini adalah makhluk halus nih.
Saya merasakan banyak energi yang negatif. Saya melihat banyak sosok di sini karena banyaknya barang antik dan barang kuno yang disimpan. Ayo silahkan masuk. Ini tempat apa ya? Oh, di atas kamar saya. Oh, Silahkan. ini kamarnya. Iya, ini Mas kamar saya. Arya. Iya. Serem ya. Saya ngelihat ada sosok anak kecil di sini dan saya rasa energi anak kecil itu yang memberi tanda tadi deh. Saya ngerasa di sini banyak energi yang kurang bagus. Nah, saya mau tahu di mana tempat ritual siluman anjing kamu, Mas Arya. Buat apa kamu menanyakan itu? Itu hak saya. Kamu nggak hak menanyakan itu. Kalau Enggak, maksud saya ingin niatnya membantu gitu ya, tanpa pamrih. tidak, kamu tidak berhak menanyakan itu sama saya. Itu hak saya. Saya dari tadi tuh saya dengar bisikan-bisikan yang nggak enak gitu. Justru saya datang kemari untuk membantu kamu. Gitu. Ritual siluman anjing. Saya ingin ke bawah berdasarkan firasat saya. Saya tahu kamu nggak mau kasih tahu. Saya akan berdasarkan firasat dan insting saya. Buat apa Mas menanyakan itu lagi? Kan kemarin sudah jelas saya ngasih tahu di studio. Ini apa? Hah? Tuh. Ini apa? Aku nggak bisa nyembunyiin apapun dari Roy Kiyoshi. Saya niatnya ngebantu. Kamu beneran masih mau ritual lagi gitu? Iya, karena saya masih punya satu korban lagi yang belum saya Masih dendam tuntaskan. gitu ya? Iya, Masih saya dendam dengan satu orang. Itu satu orang lagi. Saya lihat di sini sesuatu yang bau sekali. Saya pastikan ini adalah bangkai tikus, pemirsa. Dan teman-teman kru, saya minta ini dibereskan semuanya dan semuanya dihancurin. Kamu ikut saya. Sini. Oh, Ini saya, ini enggak. tak berhak kamu. Sini, ini punya saya. Ini. Sini. Siapa? Kalau kamu mau aku. Oke. Pemirsa, di sini saya melihat adegan yang dia tidak memakan di studio dan pemirsa di rumah terjadi kekacauan lagi dan saya merasakan ini udah kemasukan siluman anjing dan saya harus pecahkan ini menurut mata batin saya. Di sini auranya gelap sekali dan saya pengen hancurin ini. Kamu keluar dari tubuh anak. Saya nggak mau keluar. Keluar. Saya akan mati bersamanya. Saya minta ini dibakar, tolong. Keluar kamu sekarang juga. Saya tidak tahu. Keluar. Kamu handle satu ya? Api, bakar.
Saya minta garam. Garam. Keluar kamu, dia itu bukan anak ini. Keluar. Kamu masih selamat loh. Nanti kalau ini dilakuin terus, korban nyawanya tuh malah kamu loh. Dan bahkan keluarga inti kamu. Lihat tuh semuanya. Dan saya perlu kasih tahu kamu, dendam itu tidak akan habis dibalas dengan kebencian atau dendam lagi. Jadi Mas Arya harus lepasin dengan memaafkan, ya. Tobat ya. Dan satu lagi PR buat kamu, rumah ini kamu jaga, kamu bersihkan sehingga terhindar dari teror makhluk astral. Pemirsa, berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ega. Silakan. Selamat malam Mas Ega. Malam, Bang. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Di sini saya mau menceritakan tentang kisahku yang dari kampung merantau ke Jakarta demi kehidupan yang lebih baik, meninggalkan anak istri sekitar setahun yang lalu. Oke, lalu kemudian? Dan aku diajak sama temanku ke suatu tempat. Kemana? Daerah mana? Daerah Jawa Barat. Oke, apa yang Mas Ega lakukan di sana? Di situ aku dikasih sebuah cincin. Semenjak itu hidupku berubah drastis. Yang awalnya aku sangat tiap hari telepon anak istri di kampung, Bang. Tapi semenjak aku dikasih cincin itu, aku malah benci sama anak istri. Iya. Cincin itu untuk apa sebenarnya? Itu buat semacam melancarkan rezeki, bilang. Pesugihan. Dan sekarang tujuan Mas Ega datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Di sini aku berharap aku bisa berubah seperti dulu, Bang. Soalnya aku juga udah ke orang yang ngasih cincin ini, tapi orangnya udah nggak ada kabar, makanya aku juga bingung di sini. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti Mas Ega bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuannya ya. Saya yakin Velen juga punya pertanyaan, tapi kami persilakan Anda untuk ketemu dengan sahabat kami terlebih dahulu. Dia adalah seorang indigo. Mudah-mudahan nanti Mas Ega bisa menceritakan semuanya secara gamblang dan secara jelas. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan
kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ega terlahir tanggal 28 September 1989. Sosok yang baik dan periang, namun dia mudah tergoda untuk menempuh jalan pintas. Saya melihat ada kekuatan gaib yang mengubah hidupnya. Kekuatan itu membuat dia terikat dan tak dapat dihindarkan. Saya melihat arwah gentayangan seorang perempuan yang menemani. Saya melihat juga seorang wanita bolong punggung dan ada banyak belatung di dalamnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Ega, tanggal 28/9/1989. Ega melakukan pesugihan ya dengan menyimpan cincin ya. Oke. Ega, bolehkah kamu berdiri? Saya mencium ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kamu menyembunyikan barangnya. Oh, kamu merasa ada Oh my God. barang yang dia Boleh kamu simpan keluarkan sejujur-jujurnya dari kantongnya? dari kantongnya. Saya mencium bau jimat di sini. Kamu nggak pakai glove? Tidak, nggak apa-apa. Nggak It's apa-apa. okay. Ada tisunya. Kenapa kamu menangis? Silahkan duduk. Saya di sini tidak akan menghakimi Ega, menyudutkan atau menjudge Ega seperti ini dan itu. Tidak akan. Jadi Ega tenang aja. Tetapi pertama kali saya duduk, saya tertarik untuk menggeledah isi dari dompetnya Ega ataupun dari kantongnya. Kenapa Ega sedih di sini? Nih Mas, aku sedih dengan hidupku, menelantarkan anak istriku di kampung. Semenjak aku dapat barang itu, hidupku berubah. Di sini aku kadang sadar, aku nggak mau kayak gitu terus. Apa, Roy, yang kamu lihat dari cincin itu, Roy? Saya Apa yang kamu melihat, rasain? saya melihat di sini ada aura pengasihan, tapi malah menjebak dirinya sendiri ke dalam lingkaran setan. Saya ingin bertanya sejujur-jujurnya loh, Ega. Saya melihat pemandangan di kepala saya. Apakah Ega pernah menjadi seorang terapis? Jujur. Pernah, Mbak. Nah, itu pun nggak lama. Saya merasakan di sini energi terapis. Entah itu plus-plus ataupun tidak, saya tidak peduli. Tapi kamu telah, saya ngecium ada kegiatan seperti itu. Tapi dengan, dengan benda ini untuk digunakan sebagai penglaris terapisnya. Betul? Jujur. Bisa jadi Bisa jadi maksudnya? Berarti iya. pengaruh Iya. itu. Yang kamu menggeluti, kita tidak menjudge profesi ya. Satu hal yang kita perlu tekankan, tidak menjudge apapun profesi
Namun individunya tergantung bawanya kemana. Kerjaan apapun tapi dianya yang ngelakuin. Saya lihat kamu waktu pas menjadi terapis, saya ngelihat ada adegan-adegan yang tidak sepantasnya saya lihat di kepala saya. Apakah itu betul? Berusaha jujur dengan diri sendiri lebih baik daripada dipendam, akhirnya nanti. Keluarin semua sampahnya di sini. Iya. Karena di sini tempatnya semua akan terbongkar satu persatu. Sempat terjerumus dalam dunia itu kan. Baik. Saya menghargai kejujuran karena saya suka orang jujur. Saya ngelihat di sini juga ada sosok perempuan gaib yang mendominasi dirinya. Entah kenapa, kalau ngobrol sama Ega, saya ngobrol kosong dan ada teman gaibnya yang berbentuk perempuan sehingga membuat Ega menjadi terlihat feminin. Tetapi bukan berarti Ega apa ya, tidak. Tapi ada sosok itu Iya, dalam ya. dirinya. Sosok makhluk gaib itu mendominasi, jadinya terlihat feminin. Padahal dia nggak sengaja, dia nggak ada niat untuk seperti menjadi seseorang apa, tapi terlihat soft dan feminin karena diikuti oleh sosok makhluk gaib perempuan. Dan itu asalnya dari cincin itu. Ya, Iya, dari cincin. saya tuh tahu, lihat deh. Apa yang kamu lihat terus? Saya ngeliat lagi satu hal. Ega di sini juga serba salah. Itu yang saya lihat. Ega, kamu berada terjebak di dalam ikatan rumah tangga yang salah ya. Kayaknya saya ngerasa kamu sayang sama mereka, tapi kok nggak ada di mereka ya hatinya. Awalnya tidak seperti itu. Tapi sekarang artinya tidak ada hati di mereka. Iya, itu yang jadi. Saya rasa tidak ada hati di mereka. Lucu kan? Ya. Ini memang hal yang dibuat bukan lucu, maksudnya dibuat kacau gara-gara ini. Iya, semenjak Cincin ini. aku dapat cincin itu, aku udah nggak pernah peduli sama sekali. Mas Ega, berapa mahar yang harus dikeluarkan untuk cincin itu? Kemarin nggak terlalu diminta seberapa, cuman aku ngasihnya 500.000. 500.000 hanya uang. Ada syarat lain? Saya kok ngeliat Enggak, cuman dikasih cincin itu suruh nyimpen di kamar. Oke. Kamu lihat lain, Roy. Dan kamu lihat. saya ngelihat ada embel-embel dari supranatural tersebut, entah itu hubungan badan kah, entah itu apa, terjerumus dalam dunia yang salah ya, sempat. Dan dia itu nggak tahu apa yang dia lakuin, ternyata bukan sengaja, tetapi tidak sengaja malah terseret. Apakah betul? Saya mencoba untuk menggambar dan mentransfer apa yang saya lihat di lukisan ini. Ini kamu lihat ada di dalam dirinya Mas Ega ini ya? Betul sekali. Saya tidak bilang Anda kemayu ya. Saya tidak bilang Anda seperti apa. Tapi saya bilang makhluk halus ini tuh suka banget sama kamu sehingga mengambil porsi yang banyak di tubuhnya Mas Ega. Makhluk halus ini tuh suka banget sama kamu sehingga mengambil porsi yang banyak di tubuhnya Mas Ega. Jadi sejak setahun yang lalu merasakan ini. Apa udah lama? Hampir setahun. Mas. Itu kalau di rumah itu kejadian aneh sering terjadi juga. Mas Ega, kalau mundur lagi ke zaman dulu waktu masih bareng sama keluarga, anak dan istri, Anda
nggak tahu ya, kan Mas Ega sendiri yang menilai. Merasa cukup bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Sebelum aku dapat cincin ini di kampung, beda banget sama sekarang. Gimana kehidupan Anda bersama keluarga? Bahagia, kayak setiap menit, setiap jam itu pengennya nggak mau lepas pandanganku dari mereka. Sampai Anda memutuskan ke Jakarta juga karena untuk membahagiakan keluarga ya? Keadaan. Karena keadaan. Pernah melakukan KDRT di rumah? Alhamdulillah nggak. Tapi jujur ya, beneran. Kamu tuh menikah tuh atas dasar apa ya? Jujur. Hanya untuk mengcover aja atau ada sesuatu alasan? Kamu flase untuk nutupin sesuatu? Iya. Kamuflase. Dipaksa? Kalau dipaksa enggak. Sebenarnya enggak, dia Gitu. lakuin dia Benar. melakukan dengan sendirinya, tapi ada alasan tertentu kenapa dia Kawin. menikah. Kenapa Roy yang kamu lihat? Mungkin karena ini terlalu personal, kamu jadi takut saya bongkar ya. Sebaiknya jangan atau tidak? Boleh dibongkar sama Roy atau kamu ceritain sendiri maksudnya? Alasan pertama kali menikah tuh karena apa? Karena keadaan juga sih, kepaksa juga. Paksa, bener kan? Saya tahu ada alasan khusus yang mungkin saya tidak akan cerita di sini, tetapi saya melihat pernikahannya atas dasar kamuflase. Nah, semoga mudah-mudahan kamu menangkap apa yang saya pikirkan dan apa yang saya bicarakan ya. Mas Ega telah membohongi diri sendiri kebahagiaannya. Dan akhirnya ini ngebawa dia terjerumus ke dalam hal-hal mistis, ritual mistis ini. Betul. Makhluk ini pernah minta tumbal nggak Mas Ega? Mas Ega jujur kalau udah sampai sini. Tumbal enggak, cuman ada rutinitas yang harus dilakukan tuh. Minta disembelin ayam Apa? hitam, ayam Hitam. Makan ayam hitam, Darahnya. hitam polos, ayamnya harus hitam polos. darahnya. Jadi darah ayam hitam Polos. diapain? Suruh ditaruh, ada tempat di rumah ada. Di rumah. Gunanya untuk Ak- seperti sesajen gitu. Ada sepertinya Iya, ada yang seperti- ditutupin loh, beneran Iya, deh. beneran. Dari tadi ceritanya ya. Kalau misalnya Mas Ega nggak jujur dan nggak terbuka sih, gimana kita membantu Mas Ega? Sebenarnya sangat sensitif sih bagi Ega untuk mengenai Oh, tapi kan ditutupin identitasnya. Seharusnya dia bisa terbuka ya. harusnya bisa terbuka. Namun yang terjadi di sini adalah dia malu untuk mengakui itu. Dan aku minta tolong ke Karena Kak Roy, gimana ya solusinya gini, supaya aku bisa terlepas dari pengaruh cincin itu. cincinnya tinggal dibuang aja toh kan sudah selesai. Ya kan? Iya. Aku takut ada efek gitu. Apa Makanya aku efeknya yang dikhawatirin takutnya Mas Ega, yang ditawarin, yang dikhawatirkan efek seperti apa? malah nanti ada keluargaku sendiri yang jadi korban. Anda masih peduli sama keluarga, Takutnya. tapi peduli sama keluarga. Kadang juga ada kesadaran nggak mau kayak gini terus, pengen kayak dulu. Ya
Bukannya kalau Anda peduli sama keluarga justru Anda ingin berubah ya? Justru jadi kekuatan Anda untuk bisa meninggalkan hal ini kan? Iya harusnya bang, cuman kadang juga nggak kuasa. Cuman ya di sisi lain juga ada Pak Ustadz yang sering ngasih pencerahan kayak gitu. Iya. Cuman di sini aku juga bimbang, aku pengennya itu udah lepas gitu. Lepas cincin ini kah? Iya. Lebar matanya tuh berubah-berubah gitu kalau dibuka. Dengar kan berarti nggak sih? Kecil segini, gini gitu. Enggak, jadi diri sendiri aja. Undang teman kamu datang. Saya ingin komunikasi baik-baik. Mungkin Kak Roy bisa dibantu dengan cincinnya diberikan ke beliau. Iya. Pegang tisunya ya. Jangan Di- cincinnya. Kasih ke Mas Ega. Saya ingin nanya, kenapa kamu ikut Ega? Karena ini kemauan dia. Masa sih? dia minta darah nggak Roy? Oke. Oh, karena Siapa ini? siapa nama kamu? Siapa namanya? Nama saya Sri Siapa? Rahayu. Sri Raha. Sri Rahayu. Sri Rahayu. Iya. Oke, dari mana kamu? Asalnya dari mana? Kamu ngasih tahu. Kamu takut sama saya? Takut ya Roy sama kamu Roy. Tapi sosok yang kamu gambar ini penuh darah loh. Kamu takutkah sama saya? Jawab, kenapa kamu ikutin Ega? Jawab! Karena aku cocok sama dia. Cocok ya. Baiklah. Kamu suka sama Ega? Tapi saya lihat aku harus bakar jiwa kamu. Apa yang bikin dia cocok sama Ega, Roy? Apa yang bikin kamu ngerasa cocok dengan Ega? Kenapa? Karena Apa? anaknya suka bengong, Anaknya apa? Suka bengong, suka kosong. suka melamun. Ini kayak Kosong gara-gara pikiran. cincin ini ya. Saya lihat adakah yang punya sisir? Sisir. Nama kamu siapa? Kasihan. Sri? Siapa? Sri Sri Rahayu. Sri Rahayu. Betapa sisir? Rambut kamu kan panjang. Mau sampai kapan kau ikutin Ega? Kamu takut banget ya sama saya? Jangan keluarin aku ya dari tubuh ini. Jangan keluarin. Jangan
jangan dipisahin. Ya, Yang kamu mau Iya. dari Ega apa? Kamu mau apa dari Ega? Kamu nggak mau pergi dari Ega? nggak mau. Saya gregetan banget sama cincin itu. Apa? Kamu suka sama cincin itu ya? Suka. Coba saya lihat cincinnya. Kamu kan suka nyisir rambut, Sri Rahayu. Rambut kamu kan panjang sepinggang. Pakai sisir ini deh. Biar cantik. Apa saya sisirin? Boleh? Sisir rambut kamu yang panjang sepinggang itu. Sekarang. Panjang banget rambutnya. Baiklah. Kamu jangan takut sama saya, Sri Rahayu. Bolehkah saya pinjam sisir? Jangan kak, jangan kak, jangan kak. Kenapa Jangan, jangan ganggu aku. Saya minta baik-baik. Jangan ganggu aku. Saya minta baik-baik cincinnya. Saya minta baik cincinnya. Saya minta baik-baik ya. Boleh lihat cincinnya? Kan Saya- bagus kan? Jangan dibakar ya. Enggak. Dan saya Coba, butuh martil. coba lihat. Lihat cincinnya, lihat. Martil. Hah? Mau main-main? Mau apa? Yuk, ikut yuk. Mau apa? Kamu mau minum, mau makan, mau apa? Sisir? Udah. Aku pengen tetap di sini. Tetap tubuh di, ini. di badannya Ega. Saya minta, di sini ada bunga 7 rupa tidak? Tapi Ega udah punya keluarga. Udah punya istri dan anak. Kamu harusnya pergi. Tinggalin Mas Ega. Hah? Susah. Jalan satu-satunya harus ngancurin ini cincin. Jangan. Ikut saya atau saya hancurin? Saya bakar. Apa yang kamu dapat dari Ega? Kamu pernah dikasih apa? Dikasih makan? Baik, kalau dia nggak mau ke ruangan mediumisasi, tidak apa-apa. Tapi saya akan hancurin sesuatu di sini. Jangan. Jangan kembalikan cincin itu. Jangan. Tinggalin tubuh Ega selamanya. Baru saya balikin. Yuk, kita akan bawa ini ke ruang mediumisasi. Kamu mau cincin ini kembali? Ayo ikutin Roy. Ikutin Roy. Ayo ikutin. Ayo ikutin. Ayo. Ayo berdiri. Ayo. Naik. Ya. Ikutin Kak Roy di situ. Ada kain hitam kah? Hah? Saya minta kain hitam. Silakan duduk di Saya sini. mau diapain, Mas? Enggak, kok nggak diapa-apain. Kita mau main-main. Iya, kita mau main-main. Ya. Kamu pengen Silakan duduk. Ayo duduk. Sri Rahayu. Saya kasihan sih dengan arwahnya. Baik. Kau suka kembang kan? Kau suka makanin kembang kan?
Silakan duduk. Sri Rahayu. Rambutmu panjang sekali ya. Saya suka rambutnya. Bagus ya rambutnya. Kalau saya hancurkan, kamu mau? Jangan Mas, jangan. Kalau kamu tinggalin Ega, mungkin kamu bisa dapet cincin kamu balik. Mau tinggalin Ega? Baik. Enggak, Hancurin. jangan Mas. Putrok. Mas jangan Mas, kembalikan Mas. Keluar kamu! Keluar! Dia tidak bisa hancur. Hancur loh. Gila, ini yang nggak bisa. Saya ngelihat kekuatannya besar sekali di sini. Dan cincin ini nggak Lihat bisa cincin dihancurin ya, ini. Ran. Si perempuan itu muncul. Ih. Dia bisa. Iya. Saya kayaknya belum butuh di sini. Box ini. Celupin dia. Bye. Bakar, bye. Kak, bisa. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Saya agak drop nih. Untuk minum air, awas itu lilin terus belakang kamu. Istighfar Mas. Mas Ega istighfar. Ya kamu lihat sosok itu udah pergi atau masih dalam? Udah pergi. Udah nggak ada. Udah pergi semua. Istighfar Mas. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Istighfar. Terus Mas. Pasti ya Istighfar. kuatin, kumpulin energi, kuat tenaganya. Ya, Mas Ega, semua udah berakhir, Mas Ega. Udah berakhir, ya. Ke kepala nggak tadi? nggak kena kepala. Mas Ega duduk Iya, dulu sekarang iya, pelan-pelan, Mas pelan-pelan, Ega. pelan-pelan duduk. Udara di sini makin dingin ya. Iya, berasa banget. Di sekitar sini. Ayo, ayo. Udah, Tenangin diri dulu. Dia pusing kepalanya. terbaik Mas, terbaik. Saya udah ngusir semua makhluk halus juga, jadi kamu gak usah khawatir. Udah ya, Ya. Oke. keluar semua. Udah, semua udah keluar. Udah bersih kok ini. Udah. Ya, Ega. Kalau kamu mau teriakin sesuatu, teriakin semua. Coba Ega lihat Lepasin. sini deh. Lihat itu dulu. Lihat sini. Sini, lepasin. Ini kamu lihat tuh. Itu makhluk yang ada dalam badan Mas Ega. Itu makhluk halusnya dibakar hidup-hidup tuh. Usir makhluk itu, pergi teriakin. Usir dia. Usir. 3, 2, bentak dia. Usir biar dia nggak balik lagi ke dalam Mas Ega. Harus yakin ya. Harus yakin, kumpul kekuatannya. 3, 2, 1. Usir. Jangan pernah balik kamu ya. Udah tenang. Mas mulai sholat ya. Jangan sampai kosong pikirannya.
banyak istighfar, zikir. Itu cincinnya tadi kemana, Mbak? Cincinnya udah dihancurin, udah dibakar, udah pergi makhluknya. Saya kasihan sama Mas Ega. Iya rasanya tadi aku kulit cukup kenceng gitu. Cincin itu gak bisa hancur sama feeling bisa hancur. Iya. Energinya. Mas Ega masih muda. Jangan terpengaruh oleh makhluk halus. Yakin deh sama saya, tadi itu udah dibakar, udah hancur. Dan dia nggak bakalan balik lagi nyari Mas Ega. Ya. Kedua, saya pengen banget Mas Ega kembali ke keluarganya dan ceritain apa adanya kisah-kisah Mas Ega yang dari A sampai Z. Jangan ragu untuk bercerita jujur karena kejujuran memang dibutuhkan di sini. Kedua, keempat, saya pengen banget Mas Ega jangan sering bengong dan kosong gitu. Iya. Pada saat itu ya, pada Iya. saat kosong itu ya. Iya, Dia akan masuk. akan masuk. Ini Ega yang sekarang sama Ega yang tadi beda loh. Beda banget ya. Matanya beda. Iya secara ngeliatnya. Dia udah Alhamdulillah. Mas dia, Ega. dia aduh. on matanya langsung Langsung beda. ya. Tapi udaranya tetap masih dingin di sini. Iya. Bisa gitu ya? Udah oke kok menurut saya. Dan selamat tinggal untuk Sri Rahayu. Hapus nama itu, suatu saat nanti di kehidupan kamu tidak ada lagi Sri Rahayu. Udah pergi jauh-jauh, jauh banget. Mas, kalau malam hari ini anak istri dari Mas Ega nonton acara Menembus Mata Batin, mau minta maaf. Iya. Buat anak istriku yang di rumah, maafkan saya jika selama ini aku sering mengabaikan kalian. Terutama buat Dava, anakku satu-satunya yang masih kecil. Maafkan ayah ya. Dan untuk Kak Roy, Felin, Kak Pelin, Kak Bayu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dia nggak Ya, kami bakal. bakal balik lagi. Kami percaya Mas Ega punya kekuatan untuk bisa tetap seperti ini. Ya, dan kehidupan yang jauh lebih baik. Jangan pernah menyerah Mas Ega, dan Mas Ega boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Satu lagi boleh Mas titip pesan? Iya. Daripada Mas Ega bengong, mungkin lebih banyak istighfar, zikir, dan jangan lupa sholat. Saya kira kalau saya sudah cukup seperti itu dari Roy Kiyoshi. Baik. Terima kasih Mas Ega. Mas. Jangan terlalu senang ketika menghadapi kemudahan, karena akan ada kesulitan yang menanti di balik pesonanya. Sesaat lagi kami akan kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Menembus Mata Batin.